Sudah kan? Sudah nangkap. Sorry aku. Hari ini saya minta tolong kita sportif gitu ya. Ya, kipernya kita minggu dulu, oke? Oke, anggaplah ini di pagi hari karena biar bisa lari dulu gitu ya. Siap? Oke, silahkan berdiri semuanya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu pimpin doa. Silahkan. Semua sudah bawa perlengkapan belajarnya? Mana pennya? Oke, bukunya ada? Oke, LKS-nya ada? Kita siap belajar ya? Oke, baik. Sebelum kita belajar, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Untuk memulai pembelajaran kita supaya kita lebih semangat, kita bisa mengingat apa yang kita pelajari hari ini tentunya tidak sia-sia. Bapak undang lagi untuk kita semua berdiri. Ya. Oke. Kita mau ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk semangat. Nanti caranya gini ya. Tepuk semangat. Oke, siap? Ya. Udah paham ya? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, ada satu lagi permainannya. Clue-nya adalah abjad. Abjad itu jumlahnya ada berapa? 26. Berarti kalau Bapak bilang 1 berarti A. Kalau 27 berarti tidak. Kalau 27 berarti A karena dia tadi 26. Oke? Ya. Paham enggak? Paham. Kalau 28 berarti B. Oke. 5 3 C 25 Y 25. Ayo fokus. Tadi 26 3 C 7 F 7 G B 2 B. Oke, terima kasih tepuk tangan. Silakan Oke, kita pasang terlebih dulu. Oke, silakan buka bukunya halaman bukunya halaman 54 yaitu tentang demokrasi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Bapak mau absen terlebih dahulu ya.
kiri. Oke, dan terus Bordeaux. Biar Pak. Carlos Chris Julpan. Ada Pak. Cristo Amadeo. Hadir Pak. Dwi Gita Lestari. Oliveus Jin. Hadir Pak. Juniditus Yosen. Hadir Pak. Junia Rasti. Chris Santos. Hadir Pak. Christina Tiara. Laurentius Hartil. Biar Pak. Laurentia. Laurentius Anwar. Hadir Pak. Mauli Taura. Mila Veronica. Monica Clara. Romualdus Silvian. Hadir Pak. Ronaldo. Hadir Pak. Salomo. Hadir Pak. Santo Franciscus Agung. Hadir Pak. Sophia. Tiara Lestari. Valentina Nili. Valeria Dea. Felicia Aprilia. Yesita Yuli. Yonatan Arga Putra. Hadir Pak. Oke, hari ini seperti yang Bapak sampaikan, kita akan belajar tentang demokrasi di Indonesia. Minggu lalu kita sudah belajar tentang amandemen, seperti apa sejarahnya, dan kemudian bagaimana terjadinya amandemen tersebut dan apa yang menjadi dampak, kemudian apa latar belakangnya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kira-kira bisa nggak kalian bayangkan seperti apa demokrasi? Apa yang tahu demokrasi itu apa? Contohnya di sekolah misalnya. Demokrasi itu apa? Pemilihan. Ada yang lain? Salah satu contohnya katanya pemilihan OSIS. Ada lagi? Pemilihan ketua kelas. Ya, betul, yang itu merupakan salah satu bentuk daripada demokrasi itu sendiri. Oke, kita masuk ke slide yang pertama. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi telah menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan Indonesia sejak kemerdekaan. Perkembangan terkini dalam praktik demokrasi di negara kita dikatakan cukup baik menurut undang-undang kita sendiri. Gitu ya. Lalu yang kedua adalah definisinya. Demokrasi di Indonesia adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat. Sistem ini diterapkan melalui pemilu yang bebas dan adil, yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan seperti presiden, anggota DPR, dan kepala daerah. Nah, jadi demokrasi ini bisa kita lihat adalah suatu sistem tatanan pemerintahan. Jadi kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya bahwa rakyat atau kita semua yang ada di sini berhak untuk memilih pemimpin yang kita anggap baik, yang kita anggap mampu, yang kita anggap bisa untuk memimpin untuk kedepannya lebih baik lagi. Lalu yang kedua, prinsipnya apa? Prinsip dasarnya adalah kebebasan berpendapat, persamaan hak, pemilihan umum, dan akuntabilitas pemerintah. Kebebasan berpendapat artinya seperti contoh-contoh yang kita biasa lihat di TV itu, salah satunya adalah yang terkenal siapa namanya? Rocky Gerung. Rocky Gerung merupakan pengamat politik sekaligus check and balance. Artinya dia mengawasi pemerintah dari luar, tidak menjadi bagian dari, misalnya dia bukan wakil rakyat, dia bukan juga bagian dari hakim dan sebagainya, tapi dia masyarakat yang memang merasa bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan nawacita negara Indonesia itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhir adalah mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu ya, tujuan dari demokrasi itu apa? Yaitu untuk kesejahteraan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama bisa merasakan bagaimana sistem demokrasi ini ketika diterapkan dengan baik,
maka dia bisa memberikan kesejahteraan bagi kita semua. Hilangnya korupsi, misalnya tidak ada korupsi, merupakan bagian daripada kesejahteraan secara moral. Oke, selanjutnya sejarah demokrasi di Indonesia, yaitu pada kemerdekaan. Oke, demokrasi di Indonesia dimulai setelah era kemerdekaan itu dikumandangkan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awalnya Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar yang berfokus pada sistem presidensial. Namun karena situasi politik yang tidak stabil terjadi perubahan pada 1999 dengan diberlakukannya Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat yang mengubah sistem menjadi federal, dan pada 1950 menjadi sistem parlementer dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau kita kenal dengan UDS 1950. Demokrasi parlementer ini menekankan peran partai politik, namun mengalami kendala stabilitas karena seringnya berganti kabinet. Ini merupakan bagaimana tatanan pada zaman era kemerdekaan. Nah, yang kedua yaitu pada masa Orde Lama. Demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno dari 1945 hingga tahun 1966. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan konstituen dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945. Memulai era demokrasi terpimpin dalam sistem ini, kekuasaan terpusat pada presiden yang memperkuat perannya dalam pemerintahan dan mengurangi peran oposisi serta parlemen. Nah, jadi pada masa itu dikenal dengan, karena sistem parlementer tadi ada yang namanya koalisi dan ada juga yang namanya oposisi. Koalisi artinya kerjasama antara partai satu dengan partai lainnya, artinya kerjasama antara pemerintah dan institusi lain. Sedangkan oposisi adalah bahasa kasarnya adalah mereka yang menentang atau melawan, tapi lebih kepada mereka yang menjaga koridor demokrasi itu untuk menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru, demokrasi Pancasila di bawah Presiden Soeharto dari 1966 hingga tahun 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan memulai Orde Baru dengan tujuan menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Orde Baru menerapkan sistem demokrasi Pancasila, namun dalam praktiknya bersifat otoriter. Nah, jadi pada masa Orde Baru itu Soeharto menjabat selama berapa puluh tahun? 32 tahun. Selama berapa tahun tadi? 32 tahun. Jadi itu terkenal dengan otoriter. Artinya dia memegang kendali seluruhnya. Artinya tidak ada kedaulatan rakyat di sana. Sebenarnya kita akan demokrasi, tapi tidak dijalankan dengan baik oleh Presiden Soeharto. Oke, selanjutnya adalah sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, yaitu ada 3, ada legislatif, ada eksekutif, dan ada lembaga yudikatif. Oke, lembaga legislatif itu adalah DPR sebagai badan perwakilan rakyat yang membuat dan mengawasi undang-undang. Oke, jadi DPR itu adalah yang mewakili kita di pemerintahan pusat, ya. Jadi tugas mereka adalah membuat undang-undang, kemudian mereka juga mengawasi undang-undang. Di sini kemarin udah ada belum yang memilih atau umurnya yang udah 17 tahun? Udah, tapi belum ada KTP, Pak. belum ada KTP, tapi udah memilih. Belum, Pak. Umurnya berapa? 17, Pak. 17. Oke, mungkin yang akan datang seperti pilkada nanti milih nggak? Milih ya. Oke, jadi pemilih itu adalah sebenarnya kita melihat visi misi dan apa yang akan dia kerjakan ke depan. Bukan kita melihat uang atau amplop atau apa bahasanya, serangan ajar, ya. Jadi kita harus melihat pemimpin yang benar-benar bisa memimpin, yang bisa membuat katakanlah misalnya Sintang. Kamu di Kabupaten Sintang ya? Kabupaten Sintang. Ya. Oke, jadi yang bisa memimpin itu seperti apa? Masalah di Sintang saat ini apa misalnya? Dia terkait dengan sampah yang pertama. Yang kedua dia banjir. Kemudian yang ketiga adalah kadang-kadang apa namanya, kalau kita lihat di sini seperti macet, itu kan merupakan salah satu kendala. Nah, kita melihat kira-kira pemimpin yang
dari mereka paslon itu mana yang kira-kira bisa menjawab semua persoalan itu tadi. Nah itu adalah lembaga legislatif. Kemudian lembaga eksekutif, presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan yang menjalankan kebijakan. Presiden dan wakil presiden serta menteri-menterinya, itulah yang disebut dengan lembaga eksekutif. Lalu kemudian lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, MA dan MK, sebagai badan peradilan yang mengawasi legalitas. Jadi lembaga yudikatif itu adalah mereka yang mengawasi dari pekerjaan mereka ini, kemudian dari legislatif, eksekutif, dari DPR, kemudian dari presiden dan menteri. Jadi mereka yang sudah melihat dari kebijakan yang mereka buat seperti apa, apakah layak atau tidak. Oke, selanjutnya adalah ada yang namanya dengan pemilu dan sistem kepartaian. Nah, jadi pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat secara berkala. Nah, ini kan contohnya di sini adalah bicara tentang DPR gitu ya. Jadi kita diberikan keluasan untuk memilih, kita punya kedaulatan penuh. Jika kemudian nanti ada yang memaksa mengintervensi kita bisa laporkan kepada badan yang namanya Bawaslu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem multipartai. Indonesia menganut sistem multipartai dengan berbagai ideologi platform. Nah, artinya bahwa ada beberapa partai yang kemudian bekerja sama begitu ya. Sistemnya mereka tuh berkoalisi untuk memajukan satu orang. Lalu yang selanjutnya adalah peran partai politik menjadi jembatan aspirasi antara rakyat dan pemerintah. Ya jelas ya bahwa partai politik merupakan organisasi yang dianggap legal oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk itulah tadi mereka yang mencalonkan diri sebagai DPR, mencalonkan diri sebagai presiden, gubernur, bupati dan sebagainya. Nah, lalu apa tantangannya? Ya, jadi tantangannya adalah menjaga integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini kan sebenarnya ada di mana? Ada di misalnya presiden juga bisa, bupati juga bisa. Kenapa dia dianggap tantangan? Contohnya begini, ada penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu paslon. Jadi dia menggunakan kekuasaannya itu untuk dia bisa menang kembali. Sebenarnya itu kan tidak boleh. Bukan sebenarnya, memang tidak boleh untuk dilakukan demikian. Nah, itu menjadi tantangan kita. Terus transparansi, yaitu bicara tentang komisi pemilihan umum atau yang menyelenggarakannya. Jadi pemilu KPU seringkali diintervensi oleh pihak yang lebih tinggi dari mereka, kemudian untuk mengubah dari setiap pemilihan tadi untuk suaranya dilonjakkan, maksudnya dibayar dan sebagainya. Itu adalah hal yang salah, dan kita ketika mengetahui hal tersebut kita bisa melaporkannya kemana? Ke Bawaslu atau pihak-pihak yang terkait. Oke. Selanjutnya adalah tentang hak asasi manusia dalam demokrasi. Nah, kita juga sebagai itu kita punya hak ya. Yang pertama itu adalah kebebasan. Seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi adalah kebebasan. Kebebasan itu artinya menjamin kebebasan berpendapat, berkumpul dan beragama. Jadi kita telah di bawah undang-undang kita juga dilindungi gitu ya. Dilindungi bagaimana kita bebas gitu. Apa yang kemudian kebijakan yang menurut tidak sesuai dengan undang-undang tadi. Ketika bertentangan dan tidak sesuai, maka kita bisa menyuarakan tersebut dan kita tidak perlu takut dalam hal tadi menyampaikan pendapat. Yang selanjutnya adalah persamaan, menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara. Jadi kita pun memiliki hak sama ya, itu tidak ada yang berbeda-bedakan. Lalu kemudian yang ketiga adalah keadilan, menjamin penegakan hukum dan penghormatan terhadap martabat manusia. Harus adil, walaupun kita tidak bagian dari pemerintah atau tidak bagian dari anggota dewan tadi, kita juga punya hak yang sama. Jadi harus adil, tidak dibeda-bedakan. Nah, selanjutnya peran masyarakat sipil dalam demokrasi. Yang pertama itu adalah pengawasan, partisipasi dan edukasi. Pengawasan jelas ya, bahwa kita bisa melihat yang sesuai tadi. Lalu kemudian partisipasi dalam hal proses politik dan pengambilan keputusan. Duduk bersama atau dalam sila keempat itu tentang kerakyatan. Jadi kita duduk bersama, kesepakatan apa yang mau kita capai dan kita ambil dari suara terbanyak, dan itulah yang kemudian akan kita pakai. Lalu edukasi adalah edukasi ini merupakan suatu
contoh bagi misalnya ada seminar dan sebagainya. Jadi bagi mereka yang sudah memahami hal itu bisa menyampaikan dengan keluarga, sahabat, dan mungkin di masyarakat itu ada satu forum yang dimungkinkan untuk dia bisa mengedukasi setiap masyarakat yang ada tentang bagaimana partai politik misalnya, tentang bagaimana akan mengadakan demokrasi yang baik itu seperti apa. Itu mengedukasi orang. Oke, tantangan demokrasi di Indonesia sendiri itu ada beberapa, setidaknya ada 3, yaitu tentang korupsi, polarisasi politik, dan kesimpangan sosial. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk kepentingan pribadi. Nah, korupsi itu sendiri sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Sering kita dengar bahwa seringkali terjadinya korupsi dan sebagainya. Yang salah adalah mereka yang melakukan. Sebenarnya kalau kita lihat dari undang-undang dan aturan yang dibuat oleh negara kita dan penegak hukum kita itu sudah sangat-sangat baik. Akan tetapi mereka terus saja untuk melakukan itu. Namun bagaimana cara kita membuat mereka jerah? Tentunya bagi penerus-penerus kita, maksudnya kayak sekarang kalian ini adalah orang-orang atau penerus bangsa untuk kedepannya. Nah, kejujuran itu penting. Ya, jadi kita harus jujur. Kemudian disiplin, kemudian bertanggung jawab untuk menghindari hal-hal tersebut. Lalu ada polarisasi politik, meningkatnya jurang pemisah antara kelompok politik yang saling berseberangan. Saat ini contoh itu jelas sekali ya. Contohnya adalah misalnya ada yang namanya Kim Plus, artinya adalah koalisi Indonesia Maju dengan bahkan di hampir setiap partai itu bergabung dengan itu terus. Hanya satu yang di luar, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Banteng, ya, PDIP. Itu merupakan pemisah sebenarnya bagaimana mereka juga menyuarakan demi kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah ketimpangan sosial. Masih terdapat kesenjangan ekonomi dan akses yang belum merata. Nah, maksudnya dari ketimpangan sosial ini adalah kita tidak bisa menghindari ya bahwa sistem demokrasi adalah siapa yang terbanyak artinya dia yang akan menang. Dan tentunya sebagai seorang pemimpin atau calon, dia akan melihat daerah mana yang lebih banyak mendukung saya. Tentu dia secara logika dia akan membantu yang mendukung tadi dong, kan begitu. Lalu kemudian ada yang dikenal dengan Jawa sentris, artinya yang dibangun hanya di daerah Jawa misalnya kan. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri karena memang kita juga punya mayoritas yang tidak terlalu banyak gitu, yang bisa membuat mereka menang. Untuk mereka akan mengadu lebih ke arah sana. Oke. Selanjutnya adalah perkembangan demokrasi masa kini, yaitu tentang partisipasi digital dengan pilkada dan edukasi demokrasi. Nah, ini jelas ya bahwa sekarang kan ada semua punya HP masing-masing kan. Jadi kita bisa kasih komentar di sana, kita mau yang positif dan negatif, kita bebas gitu. Tapi juga ada undang-undang yang mengaturnya, itu undang-undang ITE. Oke, selanjutnya adalah simpan. Baik, sebelum Bapak bacakan kesimpulan, silakan ada yang mau bertanya. Oke, silakan. Siapa namanya, Pak? Ya. Apa saja prinsip dasar demokrasi? Apa saja prinsip dasar demokrasi? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, Pak. Oke, silakan. Prinsip dasar demokrasi meliputi kedaulatan rakyat, kebebasan, dan hak asasi manusia. Kesetaraan di hadapan umum, pemilu yang bebas dan adil, pemerintahan berdasarkan konstitusi, serta keterbukaan dan akuntabilitas pemerintah. Bisa jawab? Ada jawabannya benar ya? Beri tepuk tangan buat Bang. Oke, masih ada lagi? Oke, silakan. Apa namanya, Kak? Laura. Bagaimana ketimpangan sosial dapat mengaruhi demokrasi? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Ketimpangan sosial dapat meningkatkan kecemburuan sosial dan ketidakpuasan terhadap pemerintah, sehingga memicu ketidakstabilan politik dan menghambat partisipasi politik yang merata. Sudah? Oke, jawabannya benar. Beri aplaus buat baik, Bapak
akan bacakan kesimpulan. Jadi demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat atau kedaulatan rakyat. Yang kedua, prinsip dasarnya apa? Yaitu kebebasan, ada persamaan, kemudian ada pemilu dan akuntabilitas. Lalu kemudian yang ketiga yaitu tantangan utamanya apa? Ada korupsi, ada polarisasi politik, kemudian ada ketimpangan sosial. Selanjutnya adalah perkembangan terkini yaitu partisipasi digital, debat terbuka, edukasi demokrasi. Oke, materi kita sampai di sini. Kemudian Bapak akan menunjukkan satu video, ya. Nanti Bapak akan bagikan satu kertas. Untuk 5 kelompok ini silahkan kalian nanti simpulkan sekalian dengan materi kita hari ini, ya. Oke. Oh ya, sebentar ya. Sebelum ke video tadi kan ada berapa kelompok? Ada 5 kelompok. Oke. Berarti kelompok 1 mulai dari sini ya. Ya, Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi di depan ini ada kotak pertanyaan. Nanti masing-masing kelompok jawab satu pertanyaan. Ya. Kelompok 1 jawab nomor 1, kelompok 2 jawab nomor 2, dan kelompok 3 sampai kelompok 5 sesuai dengan urutan. Oke, kelompok 1 dulu ya. Kita buka. Itu jadi. Oke. Apa yang dimaksud dengan koalisi? Jawaban yang mana kira-kira? Ayo kelompok 1 jawabannya yang mana? Jawabannya D. D. Tadi nomor 1. Oh, beda. Oke, ini langsung ya. Soalnya waktunya 25 detik. Ulang. Kedaulatan rakyat artinya apa? Ya cepat. 21, 20, 19. Ya 13 detik lagi. Jawabannya apa? B. Kita klik. Oke, jawabannya apa? Kelompok 2. Siap? 3. Apa yang dimaksud dengan koalisi? Yang mana? A. Masih? Kita buka. Jawabannya setelah yang benar adalah kerjasama politik. Oke, kelompok 3 siap? Demokrasi di Indonesia periode 1965 sampai 1998 dikenal dengan pemerintahan waktu. Nah, waktunya habis. Oke, sebentar dulu ya. Berarti ulang nomor 3 ya. Kelompok 3 ulangan. Kalau sama berarti ubah lagi. Ini berapa tadi kan? Ini kampia. Kita ke kelompok 4 lebih dahulu. Kelompok 4.
Kelompok 4 kalian. Yang 3 dari bulan. Ya. Nah. Tenang. Oke, dah siap. Demokrasi dikumandangkan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun berapa ayo? Pak. Siap pasti? Siap. 1, 2. Oke, jangan kelompok 4. Ya, demokrasi di Indonesia periode 1965-1998 dikenal dengan pemerintahan B. Orde Baru. Oke, jawabannya. Terakhir nomor 5. Ya. Tanda. Iya. Juga tadi kan? Oke, ini pertanyaan bonus berarti ya. Pokoknya jawab aja. Oke. Era reformasi dimulai pada tahun kelompok 5 ayo. 19. Jawabannya oke. Oke, kita coba lihat video ini lagi ya. Oke, perhatikan baik-baik. Sosial. Oke, jadi kalian tinggal lihat aja karena ini kan ada penjelasannya nanti, tinggal kalian rangkum saja ya. Ya Pak. Kelihatan nggak? Bentar. Proses ini mesti dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, kampanye online, atau petisi. Semuanya tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah. Tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya. Belum tentu. Ini tergantung praktik masif. Demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri, Kalian simak saja ya.
Oke, baik. Jadi karena video audionya bermasalah, Bapak tekankan lagi bahwa kita bicara tentang demokrasi, artinya bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, dan yang menghalangi kita untuk tidak berjalan dengan baik adalah korupsi. Dan itu merupakan salah satu hal terbesar gitu ya. Dan kemudian demokrasi di negara kita sendiri itu sudah dianggap baik secara undang-undang, namun praktiknya memang belum mampu diterapkan dengan baik karena memang masih lemahnya penegakan hukum. Artinya kalau di negara-negara lain kan ada yang sampai dipancung, dibunuh dengan keras lah, itulah inti dari video tadi ya. Jadi silakan untuk setiap kelompok tuliskan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini tentang demokrasi. Kesimpulan nama kesimpulan kan Oke, silakan tuliskan kesimpulan. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti akan kita pilih secara acak gitu ya. Dan Bapak akan pilih 3 dari perwakilan kelompok yang akan membacakan hasil dari kesimpulan materi kita untuk hari ini. Oke, silakan. Oke, dah. Tidak perlu banyak-banyak ya. Yang penting kesimpulan dari materi kita hari ini. Selamat siang, mohon perhatian untuk SMA. Panggilan kepada siswi atas nama Lani Oke, kita Afriani cukup dari kelas 10D Oke, siap ya, sesuai dengan untuk mengisi urutan doa kelompoknya tadi ya, ulang. Bapak, dan minta banyak-banyak intinya nanti akan saya sampaikan pada kita. Oke, kita putar kelompok 4. Oke, mana kelompok 4 tadi? Ya, silakan baca. Tidak perlu banyak. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Dua lagi ya. Kita lagi. Oke, nanti di nomor 4 lagi. tahu tadi. Eliminasi Pak. Kelompok 3. Kelompok 3. Oke, silakan. Jam. Tidak perlu banyak-banyak, ayo. Demokrasi merupakan sebuah kata atau istilah yang tentu tidak saja tidak asing bagi kita. Oke. Demokrasi kelihatannya terlalu mudah untuk diucapkan. Demokrasi telah dipilih dan dijadikan sebagai sistem nilai dalam tatanan kehidupan manusia, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Nah, sudah Pak. Oke, baik. Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini.
Jadi untuk minggu depan kita akan belajar tentang demokrasi modern. Nanti anak-anak siapkan pembelajaran sebelum kita belajar, nanti bisa bertanya terlebih dahulu. Sekarang kita mau pulang, silakan kemas bukunya. Oke. Duduk, doa. Wih.